Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik, yang saya hormati para orang tua yang hadir, serta teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai pidato ini, saya ingin meminta kita semua untuk mengeluarkan telepon genggam masing-masing. Selama beberapa detik, silakan dilihat layar HP Anda. Coba pikirkan berapa kali dalam sehari kita membuka ponsel tersebut. Menurut sebuah penelitian dari Discount Research, rata-rata orang menyentuh ponsel sebanyak 2.617 kali dalam sehari. Bahkan bagi pengguna aktif, jumlah bisa jauh lebih tinggi lagi. Angka ini menunjukkan bahwa ponsel bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menggunakan teknologi untuk membantu hidup kita, atau justru teknologi yang mulai mengendalikan hidup kita? Hadirin sekalian, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu anatomi kecanduan digital atau dampak screen time berlebih. Melalui pidato ini, saya mengedukasi kita mengenai alasan ilmiah mengapa manusia sulit lepas dari telepon genggam, serta memberikan solusi praktis agar kita dapat menggunakan teknologi dengan lebih sehat dan lebih bijak. Di sini saya mencatat ada beberapa poin. 3 poin. Poin pertama, peran dopamin dalam kecanduan digital. Hadirin yang saya hormati, hal yang pertama yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami adalah bagaimana otak manusia bekerja ketika menggunakan media sosial atau aplikasi digital. Di dalam otak manusia terdapat zat kimia yang bernama dopamin. Apa itu dopamin? Dopamin sering disebut sebagai hormon kebahagiaan karena memberikan rasa senang dan puas. Serta setiap kali kita menerima notifikasi pesan baru, komentar, atau tanda like di media sosial, otak kita melepaskan yang namanya dopamin. Akibatnya, kita merasa sering senang dan ingin mengulang perilaku tersebut secara terus-menerus. Inilah alasan mengapa banyak orang tanpa sadar terus-menerus membuka media sosial meskipun sebenarnya tidak ada hal yang begitu penting dalam HP mereka. Mengapa demikian? Karena kita terus melakukan refresh layar dengan harapan akan mendapatkan hadiah secara acak seperti notifikasi baru, ataupun pesan masuk, atau video menarik. Sistem inilah yang membuat otak kita terus merasa penasaran dan sulit berhenti tanpa kita sadari. Kebiasaan kecil membuka HP beberapa menit berubah menjadi beberapa jam dalam setiap hari. Poin kedua, FOMO atau Fear of Missing Out. Yang hadirin sekalian, selain faktor dopamin, ada faktor lain memperkuat kecanduan digital, yaitu FOMO atau yang biasa disebut Fear Missing Out. FOMO adalah apa? FOMO itu apa? Rasa takut tertinggal informasi, berita, tren, atau momen tertentu yang sedang terjadi di media sosial. Contohnya, takut terlambat membalas chat, takut tidak mengetahui berita terbaru, tidak mengikuti tren, atau bahkan merasa cemas ketika melihat orang lain tampak lebih bahagia di media sosial. Secara psikologis, otak manusia memang dirancang untuk selalu waspada terhadap informasi agar dapat bertahan hidup. Namun di era digital tersebut, insting tersebut dimanfaatkan oleh media sosial. Akibatnya, kita merasa selalu harus online dan terus memeriksa HP setiap saat.
Bahkan banyak orang merasa gelisah hanya karena mereka tidak membuka beberapa menit memegang ponsel atau tidak membuka ponsel. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Contohnya sulit fokus belajar, menurunnya kualitas tidur, mudah merasa cemas, kurang produktif, bahkan hingga kurangnya interaksi sosial di dunia nyata. Poin yang ketiga, infinite scroll dan sulitnya berhenti. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita berniat membuka media sosial hanya dalam 5 menit, tetapi ternyata 1 jam telah berlalu tanpa kita sadari? Bukankah hal ini terjadi karena adanya fitur yang disebut infinite scroll atau guril tanpa batas? Berbeda dengan buku. Buku hanya memiliki akhir bab atau halaman terakhir. Media sosial tidak memiliki titik berhenti yang jelas. Ketika kita mengulir layar, otak kita mendapatkan sinyal untuk berhenti. Akibatnya, kita terus menonton video, membaca konten, ataupun membuka aplikasi tanpa sadar telah menghabiskan begitu banyak waktu di dunia nyata. Inilah salah satu alasan mengapa screen time masyarakat modern meningkat setiap tahun. Teknologi dirancang agar pengguna tetap bertahan selama mungkin di dalam aplikasi. Semakin lama seorang melihat layar, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh platform tersebut. Solusi. Di sini saya mencatat sebuah solusi, yaitu digital mindfulness. Hadirin sekalian, setelah memahami penyebab kecanduan digital, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita harus membuang HP dan berhenti menggunakan teknologi tersebut? Tentu saja tidak, bukan? Teknologi tetap memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan bijak. Yang perlu kita lakukan adalah menerapkan digital mindfulness, yaitu kesadaran dalam menggunakan teknologi secara sehat dan terkontrol. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Saya mencatatnya di sini ada 3. Yang pertama itu adalah matikan notifikasi yang tidak penting. Notifikasi yang terus muncul membuat otak kita selalu terdistraksi atau sulit fokus. Kedua, gunakan mode grayscale atau mode hitam putih. Warna-warna cerah pada aplikasi dirancang untuk menarik perhatian pengguna. Dengan mengubah layar menjadi hitam putih, ketertarikan otak terhadap aplikasi dapat berkurang. Ketiga, buat aturan no phone, no zone. Misalnya, tidak menggunakan HP saat makan bersama keluarga, tidak membawa ke tempat tidur, atau tidak membuka media sosial saat belajar. Bantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan teknologi. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya kita menyadari bahwa aplikasi digital dirancang oleh ribuan insinyur agar manusia menatap layar selama mungkin. Karena itu, kita tidak boleh kehilangan kendali atas waktu dan hidup kita sendiri. Mari kita mulai membangun kebiasaan digital yang lebih sehat. Malam ini, cobalah meletakkan HP 1 jam sebelum tidur. Rasakan kembali ketenangan yang mungkin selama ini hilang. Ingatlah sebuah kalimat berikut. Teknologi adalah pelayanan yang sangat baik, tetapi bisa menjadi tuan yang sangat buruk. Maka dari itu, jangan biarkan teknologi mengendalikan hidup kita. Kitalah yang harus menjadi tuan atas waktu, perhatian, dan masa depan kita sendiri. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.